Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita memasuki bulan Oktober atau yang disebut dengan bulan Rosario. Dan kita mengawali bulan Rosario ini dengan perayaan Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Dan marilah kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan bersama orang kudus yang kita rayakan. Dan teristimewa kita membuka bulan Rosario ini dengan semangat mengabdi kepada Allah melalui atau dengan perantaraan Santa Perawan Maria. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 4. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa peristiwa, Yesus selalu mengambil satu tema anak kecil, yang bahkan mengambil anak kecil untuk menjadi satu tema yang sangat penting untuk dijelaskan kepada para murid dan kepada orang-orang di sekitar. Pada saat itu, pada zaman itu, kehadiran anak-anak adalah suatu anugerah bagi keluarga. Sebab dengan kehadiran anak, maka orang tua akan merasa berbahagia bahwa ada anak yang akan menjaga mereka di hari tua. Itu hal yang sangat penting, ya. Anak adalah anugerah. Anak adalah pemberian bonus cinta Allah yang sangat luar biasa di dalam hidup. Dan hari ini kita merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Seorang wanita yang sangat muda datang untuk mengabdi kepada Allah di dalam biara. Dan kita tahu dia juga akhirnya meninggalkan dunia dalam keadaan atau dalam umur yang masih muda. Tetapi dalam umur yang masih muda itu, ia telah melakukan banyak hal yang bisa menjadi contoh dan teladan hidup seluruh pengikut Tuhan, yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan Santa Teresia menjadikan dia suatu bukti bahwa untuk menjadi kekudusan kita tidak perlu hal-hal yang besar. Tidak perlu hal-hal besar untuk menjadi kudus. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana para murid memperebutkan siapa yang pantas di dalam kerajaan surga, siapa yang harus begini. Tetapi Yesus memberikan mereka gambaran tentang bagaimana kehadiran anak kecil itu bisa menjadi gambaran kerajaan surga. Santa Teresia menjadi orang kudus oleh karena perbuatan-perbuatan yang sederhana, yang melakukan hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana, tetapi dengan ketulusan, dengan semangat pengabdian, pelayanan kepada Allah, dengan terbuka, dengan tulus, dan dengan cinta. Itu hal yang penting. Bukan soal seberapa besar pekerjaan kita, tetapi kalau kita melakukan sesuatu walaupun itu kecil dengan dasar cinta untuk mengabdi dan melayani Allah dan sesama, disitulah makna dari anugerah Allah itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari Santa Teresia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mencapai kekudusan dengan melakukan pelayanan-pelayanan yang kecil, baik di dalam keluarga,
gereja maupun masyarakat. Walaupun kelihatannya sederhana, tetapi itu sudah membawa suatu berkat bagi sesama. Di dalam rumah tangga, saling membantu masak, mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Itu hal yang luar biasa. Dan Santa Teresa lakukan itu dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati. Itu kita bisa belajar dari Santa Teresa. Kesederhanaan mencapai kekudusan. Yang kedua, Yesus hari ini memanggil kita bahwa kekudusan bisa didapat kalau kita mau berbenah diri, memperbaharui diri kita di dalam anugerah Allah itu yang kita sebut dengan pertobatan. Yesus berkata kepada kita hari ini, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab pertobatan berarti membiarkan Allah dan rahmat-Nya tinggal dan membimbing hidup kita sesuai dengan jalan dan kebenaran Allah. Pertobatan berarti kita membalikkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik. Pertobatan berarti kembali ke jalan Allah. Dan pertobatan menjadi sarana untuk setiap orang mencapai keselamatan. Tentu anak kecil kita bisa belajar ketulusan, kepolosan, kejujuran. Artinya sikap-sikap dasar itu kita bisa temukan dalam diri anak kecil. Dan itu bisa menjadi pegangan bagi kita kalau kita mau rendah hati. Rendah hati untuk belajar. Belajar jujur, belajar tulus, belajar untuk menerima, belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Mari saudara-saudari, kita juga membuka bulan Rosario ini. Dengan perantara Maria kita bisa merenungkan peristiwa-peristiwa keselamatan, peristiwa-peristiwa iman kita. Dengan perantara Maria kita bersatu dengan Allah. Maria ingin kita bersatu dengan putranya Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah selama bulan ini kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau dekat dengan Bunda Maria, Bunda Gereja dan Bunda kita semua. Bunda yang akan mempersatukan kita dengan putranya Yesus Kristus. Tuhan selalu memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.